Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nufi Sintadini dari kelas 2B Ilmu Perikanan. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang topik isu pencemaran perairan limbah dengan judul pencemaran minyak di laut. Lingkungan laut terus-menerus mengalami perubahan secara dinamis. Selain menyediakan tempat rekreasi yang indah dan suatu laboratorium untuk mempelajari segala kehidupan di dunia, perubahan tersebut bukan merupakan suatu hal yang alami terjadi. Perubahan terjadi akibat ulah manusianya sendiri. Salah satunya perkembangan industri minyak berkembang begitu pesat. Produksi minyak bumi di dunia lebih dari 3 miliar ton per tahun. Tetapi di balik perkembangan yang pesat menyimpan sebuah cerita yang pilu. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 1999, pencemaran laut diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Sejalan dengan meningkatnya permintaan minyak untuk dunia industri dan meningkatnya jumlah anjungan pengeboran minyak lepas pantai membuat pencemaran minyak semakin banyak terjadi. Komponen minyak yang tidak dapat larut di dalam air akan mengapung yang menyebabkan air laut berwarna hitam. Secara tidak langsung, pencemaran laut akibat minyak mentah dengan susunannya yang kompleks dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut. Ikan yang hidup di sekeliling laut akan tercemar atau mati, dan banyak pula yang bermigrasi ke daerah lain. Beberapa contoh kasus tumpahnya minyak di laut seperti kasus Minamata di Jepang, yaitu pencemaran logam merkuri mulai mendapat perhatian sejak munculnya kasus Minamata di Jepang tahun 1953. Pada saat itu, banyak orang mengalami penyakit mematikan akibat mengkonsumsi ikan, kerang, udang, dan makanan laut lainnya yang mengandung merkuri. Selanjutnya, pencemaran minyak di Kepulauan Seribu. Pencemaran di Kepulauan Seribu sudah beberapa kali terjadi, namun sampai kini upaya menghukum pelakunya belum jelas. Padahal kerusakan lingkungan dan kerugian akibat tumpahan minyak di perairan Kepulauan Seribu langsung dirasakan oleh warga setempat. Seperti sebanyak 20 kelompok budidaya ikan kerapu mengalami kerugian, sebanyak 60 kelompok budidaya rumput laut mengalami kerugian. Selanjutnya, Pantai Balikpapan langganan tercemar limbah minyak. Dampak pencemaran lumpur minyak di Pantai Balikpapan langsung terasa. Berbagai biodata laut yang hidup di pinggiran pantai seperti ikan kecil, kerang, kepiting mati karena terjebak lumpur minyak atau masyarakat nelayan menyebutnya lantung. Tidak akan ada sebuah cerita yang akan kita ceritakan kepada anak cucu nanti jika kita tidak merawat dan menjaga alam kita sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.